Halo gengs, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Dan masih diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke gengs, hari ini gue mau cerita seputar sini ya, tentang di Jerman gitu. Spesialnya tentang urusan duit alias PT. Ini mungkin ya salah satu negara maju, mungkin ya salah satu negara maju, salah satu apa ya, ya pokoknya setiap warganya tuh dijamin gitu ya, termasuk orang-orang mendatang ya, kayak Ausländer itu kayak imigran gitu loh, kayak orang-orang imigran itu juga ditanggung sama negara ya. Ya aku ceritain dulu ya. Untuk untuk ini ya, untuk ibu apa, bukan ibu hamil, ibu melahirkan, itu namanya Erziehungsgeld. Itu kayak apa ya, kayak itu duit ya untuk kita nih yang sebagai ibu yang melahirkan gitu kan. Itu dapat totalnya 3.600 gitu. Itu total keseluruhan, itu bisa diambil bertahap, nggak bisa sekaligus ya, bertahap gitu. Itu sampai gue nggak tahu ya rate-nya gitu bisa berapa kali, cuman yang gue tahu sih dari teman-teman gitu kan, itu setahun, jangka waktunya setahun gitu. Jadi tiap bulan itu masuk ke rekening lo gitu. Per bulannya sekitar 300 euro dikali 12. Jadi jumlah keseluruhan tuh 3.600 ya. Itu yang lo dapet gitu. Jadi lo tinggal kalkulasin aja tuh berapa tuh. Ya mungkin kalau 300 euro per bulan, gua nggak tahu ya kurs berapa sekarang ya. Mungkin ya, ini mungkin aja ya, mungkin sekitar between 4 juta 5 juta lah, antara segitu ya, itu per bulan. Nah lu kaliin setahun berapa gitu, jadi tiap bulan dari pemerintah dapat masuk ke rekening lo. Terus gitu, ini di Austria, ini di Jerman ya. Kalau untuk Austria lebih gede. Di Austria itu total keseluruhan 12, kurang lebih ya, sekitar 12.000 euro. Dia bisa dibagi jadi 3 tahap ya. Untuk tahap 1 tahun, per 1 tahun sampai 3 tahun. Itu nanti pokoknya jumlah keseluruhan segitu. Nanti lu tinggal kalkulasiin lu pengen yang tahap pertama 1 sampai 12 bulan, atau yang dari 1 sampai ke 3 tahun gitu. Lu ambil change yang mana, range yang mana gitu. Waktu dulu gue ambil untuk 3 tahun. Ya jumlah keseluruhan sekitar segitulah ya, gue lupa inget gitu per bulan berapa gitu, karena kan masuk ke rekening suami gue mau bikin rekening itu nggak boleh sama suami gue, bukan apa, karena ya dia takutnya banyak potongan. Jadi selama ini kita pakai rekening tuh rekening bersama aja gitu, dan gue juga dikasih kartu kan kayak ATM gitu sama dia gitu. Ya udah gue sih ikut aja, yang penting gue dapet juga gitu loh. Secara kan ibu yang melahirkan ya kan, ya walaupun nggak semua sih, cuman kan ya dapet lah gitu dari suami gue. Dan gue juga nggak minta harus gue gini enggak, gue sih nggak kayak gitu, karena gue juga tahu kan itu kan untuk kebutuhan kita juga gitu, dan si anak juga gitu. Ya udah pokoknya hampir 3 kali lipat lah dari dari Erziehungsnya si Jerman ini gitu. Ya udah, kenapa gue dapet dari Austria? Bukannya karena gue pilih ya, dan bukan karena gue tinggal di perbatasan juga, bukan itu say. Karena suami gue kerja di Austria, dan anak gue juga kan kebetulan lahir di Austria gitu. Jadi gue ngikut, kayak bukan ngikut ya, maksudnya gue pakai peraturan sana gitu. Ya untungnya gitu kan, gue dapet yang lebih besar gitu ya. Thanks God gitu. Nah, bukan sampai di situ doang, gengs. Ada lagi. Ini namanya Kindergeld.
Itu per anak kalau di Jerman ya, tiap tahun itu per anak dapat 190 euro per bulan. Sampai dari dia brojol sampai dia nanti dapat kerjaan. Ya terserah lah dia mau umur berapa, pokoknya itu dia udah nggak dapat duit lagi kalau dia udah dapat kerjaan gitu. Itu habis gitunya jatahnya dari pemerintah sini. Terus itu di Jerman 190 euro ya. Kalau di Austria itu lebih rendah, sekitar 10 euro. 180 euro ya, kurang lebihnya sekitar segitulah per bulannya gitu, selama si anak juga kerja gitu. Kan lumayan, gengs, gitu. Makanya di sini kayak begitu gitu. Jadi untuk orang Auslander ya, kayak imigran gitu, statusnya juga sama shy kayak orang-orang sini. Nah, si anak pun nanti dapat duit Kindergeld, terus orang yang melahir atau melahirkan di sini atau apa di sini dapat juga tuh yang Erziehungsgeld ini gitu. Jadi nggak ada gap gitu antara ini orang luar nih. Gue kan statusnya bukan imigran ya, karena gue kan ya gue apa ya, karena gue menikah sama orang Jerman, status gue apa ya, kayak bukan status imigran lah istilahnya, kayak begitu gitu, pendatang mungkin ya. Apa bedanya pendatang sama imigran ya? Pokoknya imigran ini gini loh, masuknya status kayak orang-orang Syria gitu kan, orang-orang yang di negaranya konflik gitu kan. Di Jerman kan ada sosial sistem gini, Bo. Jadi mereka pada datang ke sini lah, karena banyak juga sih gue punya pengalaman temen juga gitu yang orang-orang Syria, orang-orang dari negara mana yang cari suaka di sini, yang imigran di sini datang ke sini gitu. Dan kenapa mereka pilih di sini ya? Karena faktor sosialisasi ini, gengs, gitu. Ya enaknya seperti itu gitu. Tapi balik lagi sih, di sini nggak ada yang murah, di sini yang ya bagaimana kita memanage duit aja gitu. Gitu, gengs. Terus apa lagi ya? Pokoknya di sini nggak ada gap lah, nggak ada beda gitu. Auslander ataupun orang sini asli itu sama aja di mata hukum, di mata pemerintahan sini gitu, untuk urusan kayak sosial sistem gini, kayak uang kayak gini gitu, itu sama aja gitu. Ya nggak kerja pun di sini ya masih dapat kayak sumbangan dari pemerintah, dapat tuh. Sama orang-orang Auslander juga yang tinggal di sini kan, mereka belum kerja kan, pemerintah yang menanggung semua. Tapi orang-orang yang bekerja, saya suami gue ya, dan orang-orang lain yang bekerja, itu potongan pajaknya gila. Tapi tergantung berapa besarnya gaji lo sih, gaji lo gitu, berapa besar. Cuman kayaknya ada batasannya deh. Gue kurang tahu pasti ya, mungkin ya, sorry kalau gue salah nih. Mungkin sekitar, kalau gaji lo sekitar 2.000 mungkin ya, 2.000 lo cuman potongan pajaknya sekitar 30%. Tapi kalau udah di atas 3.000 atau 5.000 gitu, mungkin itu 50% gitu ya, mungkin segitu. Dan yang gue tahu sih, potongan suami gue ya udah mencukupi sekitar 50%, dan cuma dapat setengahnya doang kalau uang cashnya gitu, istilahnya tuh yang netonya lah, netonya bisa dibawa pulang ke rumah gitu, sekitar 50%-nya. Karena ya 50% itu udah langsung dipotong pajak bla 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 segala macem di sini gitu loh, gengs. Itu, gengs, gitu. Terus juga kan di sini apa-apa mihil gitu kan. Nih kalau gue punya anak banyak misalnya ya, gengs, tiket aja ya, satu tiket itu aja rate-nya ya sekitar 600 sampai 800 euro per orang. Kalau anak gue banyak, kalau keluarga gue banyak lah gitu kan, lo bisa kalkulasiin tuh berapa. Taruhlah sekitar 600 ya, paling murah ya, 600 euro per anak. Kalau anak gue 5, lo tinggal, kalau keluarga gue 5 lah ya, mau pulang kampung contohnya gitu, lo tinggal hitung deh tuh berapa. Buat kita bertiga aja ya, gue selalu cari tiket sih memang yang murah gitu kan. Cuman kan ya kalau dapat murah gue apa ya untung, kalau enggak ya udah gitu kan.
ya sedapatnya aja gitu kan, istilahnya beruntung-beruntungan lah, laki-lakian gue gitu. Ya udah lu tinggal hitung dah, kalau 600 kali 3 berapa tuh, 20 sampai 40 jutaan itu rate gue untuk tiket doang cuy, ya kan. Belum lagi untuk kalau gue kemana nih, gue kalau ke Jakarta tuh selalu pilih apartemen, karena kan rumah gue deket masjid, anak gue sama laki gue nggak bisa tidur, berisik gitu kan. Jadi ya udah gue prepare selalu di apartemen, karena kan kalau di apartemen itu kan banyak fasilitas juga kan, kayak ada kolam renang, ada tempat bermain anak. Kalau gue shopping, gue tinggal cus ke bawah. Jadi gue mau yang gampang-gampang aja gitu, ya kan. Jadi gue mau all is fleksibel gitu gengs, alasannya gitu kenapa gue kalau pulang ke sana, pulang ke Jakarta tuh selalu di apartemen, ya itu gitu. Ya gitu gengs, makanya kalau kita mudik tuh ya agak-agak mengeluarkan budget itu sekitar 50 sampai 70 lah gitu. Itu kalau kita mudik ke Jakarta ya. Gitu. Ya pokoknya budget antara segitulah gitu. Kan untuk keperluan, untuk tiket, untuk bla 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 segala macem gitu. Tapi kalau itu di luar jangkauan ya, misalnya kalau gue mau ke trip ke Bali, tapi sejauh ini sih kita belum belum trip ke Bali gitu, cuma jalan-jalan aja gitu sekitaran Jakarta gitu, karena suamiku juga pada dasarnya nggak kuat, kurang begitu suka juga sih, maksudnya di Jakarta kan aduh cuacanya, maksudnya penuh dengan polusi gitu kan, dia juga kurang suka kalau kita tuh warawiri keluar gitu. Ya udah kalau di apartemen aja gitu, paling gue yang ngayap ya kan, ya hunting makanan pinggir jalan ya enggak, kayak ada tuh di Rawamangun tuh di pinggiran jalan, aduh gue tuh udah menikmati deh. Gue sama temen gue lah biasanya gitu pakai motor, kita udah deh cari-cari makanan gitu, lesen-lesen begono lah, udah kayaknya gue tuh udah kayak singa yang keluar kandang gitu loh. Udah deh hilap kalau udah makan-makan yang begonoan gitu. Udah gengs gitu aja gitu. Kalau orang sini kan kita ya mungkin kebanyakan ya, mungkin ya orang-orang Jerman sini ya, karena kan dapat juga mereka dapat libur itu setahun, dalam setahun itu dapat 6 minggu, 5 minggu atau 6 minggu gitu setahun itu untuk liburannya gitu. Di 1 sampai 6 bulan lo boleh ambil tuh cuti, jadi harus di split gitu antara 1 sampai 6 bulan, itu lo ambil lah berapa minggu gitu, terus nextnya dari 7 sampai 12 lo nextnya gitu. Jadi 2 kali lah sebulan, setahun itu bisa 2 kali gitu, bisa 2 kali liburan gitu. Waktu di Jerman dulu suami gue dapat 6 minggu liburan gitu, karena berhubung pindah ke Austria kan, jadi cuma dapat 5 minggu gitu, 5 minggu, terus kita bagilah dalam setahun itu gitu, berapa kali gitu. Dan biasanya kita memang 2 kali cuy, 2 kali inian loh apa liburan gitu. Dan yang pertama itu wajib, gue udah komit sama suami sih, pokoknya liburan itu dalam setahun itu gue harus gitu, gue mau ke Indonesia pertama gitu. Terus yang liburan keduanya atau untuk yang next liburan lagi terserah deh kemana gitu. Dan biasanya kita tuh ini ke kisaran Europe aja gitu, kalau nggak ke Kroasia, ke Italia, kita lebih sering ke Italia gitu kan, karena di sana juga ada pantainya kan ya, ada pantai, ada pokoknya bagus juga di sana lah gitu. Gue ke sana atau kemana lah gitu, ke kisaran sini aja, ke kisaran Eropa, ke kisaran Eropa sini gitu gitu gengs. Kan orang sini mungkin ya karena kerjanya yang penat gitu kan, mereka tuh perlu break gitu kan untuk ya istirahat, mungkin menenangkan pikiran atau gimana gitu gitu gengs ya. Dan kalau buat laki gue tuh kayaknya wajib gitu liburan begitu, karena dia butuh gitu kan gitu geng. Cuman liburan kali ini gue prepare memang kan ke Jakarta gitu kan untuk summer gitu kan, pengennya sih lebaran di sana gitu. Cuman berhubung situasi dan kondisi yang seperti ini, gue agak-agak warning gitu. Dan seharusnya juga gue udah dari kemarin gue udah prepare untuk cari apartemen kan, biasanya gue sebulan sebelumnya gue booking gitu, karena berhubung ada
peringatan juga di sini gitu, orang-orang Jerman itu nggak boleh ke Indonesia gitu. Ada peringatan lah karena corona kayak begini gitu kan. Terus juga apa ya, dari Indonesia WNA itu kalau mau ke sana ya khususnya Jerman gitu kan harus punya surat, apa sih, surat kayak surat kesehatan gitulah, ya itu lo menyatakan lo sehat dari segala macam gitulah, dari rumah sakit gitu gitu. Jadi agak sedikit ringsek takutnya ya, kayak yang udah nih temen gue pergi ke sana terus balik lagi dia agak susah gitu cari tiketnya karena banyak delay mau apa sih pesawatnya gitu loh, Bo, karena kan dari tiap negara kan udah ngebanded gitu kan, udah nggak boleh, udah ngeband begitu, maksudnya udah nggak boleh terbang lagi ke Eropa, ke Eropa lah, khususnya juga di sini kan di Jerman udah lockdown begini gitu, agak-agak warning gitu, jadi udah susah lah gitu. Aku takutnya crowded begitu gitu kan, akhirnya kita nggak tenang liburan ya kan, jadi was-was begitu gitu. Ya kita sih berharap semoga makin hari makin baik ya, kita ketemu vaksinnya tuh kan, ada solusinya lah gimana gitu. Kita berdoa aja gitu. Dan juga nih kayak temen gue nih, dia tuh seharusnya udah pergi dari 2 minggu kemarin ya, bulan bulan Maret ya. Dia pakai Turki terus sehari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya ya, terus langsung di cancel tiket dan nggak boleh penerbangan lagi dari Eropa, khususnya tuh udah di banned, nggak boleh ada penerbangan lagi, stop gitu untuk rute ke Eropa gitu. Jadi ya ulah duitnya dibalik-balikin semua, ya cancel lah dia gitu. Ya untungnya dia nggak ini ya, nggak sewa-sewa segala macam, dia punya villa sendiri di Bali, jadi dia nggak pusingin untuk apa sih, kalau udah pakai, kalau udah apa sih istilahnya booking booking kayak hotel, booking villa, booking tempat, booking booking kan ya. Ya kalau kayak agensinya mau balikin ya kan bisa dibalikin, bisa return duit duit balik gitu, kalau enggak kan DL banget gitu. Kayak ada juga nih temen gue, dia udah prepare gitu kan, dia mau pulang kampung juga, ke pokoknya pulang kampung lah ya, dia udah prepare segala macam. Mungkin kalau reject di, maksudnya kalau return di tiket mungkin ya dengan alasan tertentu mungkin bisa kan, kayak gue nih, gue juga udah bayar tiket, udah beli tiket kan, karena dari pihak gue naik Qatar pun udah kirim email gitu kalau nanti suatu saat ini tiket bisa di cancel gitu kan, gitu nanti beberapa harinya dengan keadaan kayak gini lah istilahnya gitu, bisa di cancel gitu penerbangannya gitu, cuma kita lihat ke depannya bagaimana gitu kan. Ya begitu, mungkin duit bisa balik gitu, bisa jadi nggak juga gitu ya, nggak tahu lah, pokoknya tergantung siapa nih yang cancel gitu. Kalau mungkin kalau si pihak penerbangan yang cancel, kita bisa balik ya duit duit kita gitu kan, tapi kalau kita yang cancel kemungkinan nggak bisa balik ya, duitnya angus gitu. Dan posisi gue nih, gue bisa balik kayaknya duitnya kalau memang gue cancel, karena kan gue ikut asuransi, gue punya asuransi travel juga. Jadi gue, laki gue ngomong ya kalau memang situasi kayak begini ya, keadaannya kayak begini parah gitu, sementara penerbangan masih oke gitu, masih membolehkan kita untuk terbang, tapi kalau memang kayaknya kita nggak fit nih, kita kayaknya agak-agak worry juga gitu terbang, kita cancel, kayaknya pihak asuransi gue nih, asuransi travel bisa balik duitnya gitu. Enaknya gitu sih pakai asuransi travel, gengs. Yaudah, terus temen gue ini dia tuh udah tiket segala dia udah booking hotel segala macem gitu untuk tanggal dia balik gitu. Makanya dia agak-agak mungkin agak apa ya, agak agak worry atau gimana gitu kan untuk situasi yang seperti ini gitu. Dan gue juga masih was-was karena untuk biasanya kalau untuk sebulannya kan gue booking kayak apartemennya gitu, karena kan ya di sana kan maunya kayak begitu. Dan gue cari-cari dan agak sedikit nggak gampang juga sih kalau cari-cari begitu gitu, dan cari terus ini orang jujur atau enggak, karena gue juga pernah tuh dapat yang nggak jujur gitu untuk urusan marketingnya gitu, ya agak sedikit tak butuh waktu gitu. Dan gue juga nyari-nyari begini, jadi agak-agak galau nih, gue nyari apa enggak ya, gue agak-agak status gue agak-agak gimana lah gitu karena dengan kondisi yang kayak begini gitu gitu, gengs. Niatnya sih lebaran pengen di Jakarta gitu kan ya, tapi kita lihat nanti lah, gengs ya. Udah, gengs, sudah ngobrolin semua tuh tentang duit-duit di sini, juga ada enaknya juga kan, ada plusnya lah.